Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Samsyal Kamal. Kuliah di STKIP Bina Mutiara Sukabumi semester 7, program studi S1 Prodi PJKR. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah statistika yang diampu oleh dosen Pak Rapdal, Bapak Rapdal Saiful Bahri, SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data uji hipotesis, yaitu uji T independen. Dimana yang video pertama saya menjelaskan mengenai uji hipotesis T berpasangan atau paired sample t-test. Nah, di sini uji T independen digunakan untuk menguji perbandingan atau perbedaan antara dua data. Nah, ada perbedaan, persamaan dan perbedaan antara uji T independen dengan uji T berpasangan. Jika sebelumnya uji T berpasangan atau simple atau paired sample t-test itu merupakan dua data dari hasil atau berasal dari kelompok yang sama, pretest dan post-test itu dari sumber atau berasal dari kelompok yang sama. Jika uji T independen itu merupakan dua data yang berasal dari kelompok yang berbeda. Nah, dua data ini biasanya kelompok A dan kelompok B yang nantinya akan dibandingkan menggunakan uji hipotesis T independen. Nah, langkah-langkahnya ketika kita sudah mendapatkan data, nah seperti ini. Ada data sekolah A, kemudian sekolah B mengenai self esteem. Nah, jadi reward ke diri sendiri, nilainya ada itu data kelas A dan data di kelas B. Kemudian sedangkan di aplikasi SPSS, jika T independen itu menggunakan dua baris, di mana satu baris ini isinya terdapat dua data dari yang berbeda. Jadi nanti di sini diisi dengan nilai dan di sini dengan sekolah. Langsung saja ke caranya. Nah, kita buat satu kolom terlebih dahulu. Ini nilainya dari kelompok 1 sampai kelompok 2, dan ini kelasnya 1 sampai kelompok 2. Kita copy saja sampai ke bawah. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS versi 2022. Nah, setelah itu kita ke data view terlebih dahulu, pastikan, kemudian di kolom 1 langsung saja kita paste. Nah, setelah muncul seperti ini, kita ke variable view. Nah, di sini kita isi self underscore, jangan menggunakan spasi, s tin. Kemudian yang keduanya bisa kelompok atau kelas, kita tulis saja kelas. Desimalnya di nolkan, desimal 1 dan 2 nya kita nolkan. Kemudian di yang kelas, make sure-nya kita ganti dengan nominal, dan value-nya kita isi value pertama labelnya A, kemudian add, dan value 2 diisi dengan label B, kemudian klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita pastikan di data view sudah berubah. Yang tadinya 1 menjadi A dan 2 menjadi B.
edit dulu. 2 itu B, kemudian kita add. Nah, klik OK. Nah, sudah berubah. Yang tadinya 1 ini sudah berubah. Kemudian cara uji hipotesis T independent. Jika sudah seperti ini, langsung saja ke analyze, comparamin, kemudian pilih yang independent sample t-test. Nah, yang self esteem itu dimasukkan ke kolom yang test variabel. Kemudian yang kelasnya kita masukkan ke grouping variabel. Kemudian di sini dirubah. Nah, di sini grup satunya bisa kita isi 1 dan grup 2 bisa kita isi 2. Maupun sebaliknya, bisa kita grup 1 isi 2, grup 2 kita isi 1. Tapi kita isi saja grup 1 dengan 1, kemudian grup 2 kita isi dengan 2, terus continue. Kemudian setelah ini klik OK. Nah, di sini output dari SPSS. Di sini ada statistika deskripsi, itu yang menjelaskan mengenai rata-rata, standar deviasi, dan standar error. Kemudian di sini ada output dari independent sample t-test, di mana yang uniknya di uji ini yaitu dia juga menghasilkan uji homogenitas, uji homogen, yaitu yang ini, uji homogenitas. Kemudian hasilnya dari perbandingan uji T independen yaitu nilai T nya ini, kemudian nilai signifikannya yang ini. Karena ini sama, maka kita ambil yang mana saja. Jika misalkan datanya tidak normal, tidak homogen, maka kita pilih yang kolom yang kedua. Karena ini lebih besar dari 0,5 nilai signifikannya homogen, maka dikatakan normal, maka kita ambil yang baris pertama. Jika signifikannya lebih kecil dari 0,5, maka data dinyatakan tidak normal, maka kita mengambil data yang bawah. Nah, kesimpulannya dari uji independent sample t-test ini bisa kita lihat nilai T-nya yaitu 3,621 dan nilai signifikannya 0,001. Itu lebih kecil daripada 0,05. Maka kesimpulannya kita lihat di sini. Nah, jika signifikannya lebih besar, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, sedangkan di data yang ini nilainya lebih kecil dari 0,005, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara data kelas A dengan data kelas B. Nah, mungkin itu saja. Nah, jika misalkan datanya lebih besar dari 0,005, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kan ini nilainya lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas A dengan kelas B. Nah, ini datanya. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas A dengan kelas B mengenai self esteem.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai uji hipotesis, yaitu uji independen T hasil, independen T sampel t-test. Sekian dari saya, terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.